Kalian tahu nggak kalau mobil ini dilengkapi dengan cool box yang bisa berfungsi juga untuk kayak microwave. Lihat deh minumannya, beneran dingin. Dan kalau kalian misalnya lagi piknik ya, itu bisa buat masak pop mie juga loh. Yes, ini adalah Ion V, tapi ini varian yang tipe luxury. Mobil ini dijual mulai dari 400 jutaan atau yang tiga ini tipe luxury dijual mulai sekarang 560 jutaan. Looksnya seperti ini. Tahu nggak teman-teman terinspirasi dari apa? Dari T-Rex. Teman-teman lihat nggak? Lampunya pada saat kita unlock tuh nyala, jadi kayak kuku ya. Kayak kuku dari si T-Rex itu tadi. Lampunya tentu sudah LED dan dilengkapi dengan fitur ADAS level 2. Desainnya ini sudah sesuai dengan kesukaan masyarakat Indonesia ya. Kenapa ya? Karena orang Indonesia tuh kalau cari mobil menurut gue pertama yang dilihat adalah modelnya dulu, desainnya dulu. Dan ini mobilnya dipinjemin sama Ion Sedayu. Nanti teman-teman kalau mau nanya harga netnya lebih lanjut bisa langsung sama Mas Hoirul. Teman-teman lihat di sini ada kamera yang menurut gue adalah ini bukan 360 lagi tapi 540. Ini ada emblem Ion juga. Dan di sini finishingnya unik ya teman-teman. Jadi berpadu. Ini kebetulan warna putih. Terus gini finishingnya itu black glossy. Ada sensor-sensor juga. Sensornya banyak banget teman-teman. Dan mobil ini tentunya sudah dilengkapi kayak adaptive cruise control dan semacamnya. Kapasitas baterainya sekitar 75 kWh. Tenaganya sekitar 150 kW. Torsi 240 Nm. Charge-nya ini yang menarik ya. 30-80% cuma butuh waktu sekitar 16 menit di fast charging. Itu udah gila sih, cepet banget ya. Dan saran gue ya teman-teman ya, kalau pakai mobil listrik itu nggak perlu ngecasnya tiap ngecas tuh sampai 100%, nggak perlu. Cukup sampai 80% aja. Nanti saya baru ngecas lagi atau pas ketemu SPKLU lagi. Halo Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Hoirul Anwar, sales konsultan Ion Sedayu Kelapa Gading. Alamat kantor kita di Sedayu City, pas depan Primaya Hospital Sedayu City. Bapak Ibu, di samping saya ada Ion V dengan harga OTR 400 jutaan, DP mulai 10% atau di angka 70 jutaan. Di samping saya juga ada Ion Hightech dengan OTR 700 jutaan, DP bisa mulai 10% juga di angka 100 jutaan. Dan yang terakhir ada Ion UT dengan OTR 300 jutaan dan DP bisa 10% juga di angka 50 jutaan. Ada juga promonya yang sangat menarik untuk Bapak Ibu. Dari bunga mulai 0%, DP 10%, tenor bisa sampai 7 tahun, bahkan kredit syariah dan smart cash 50-50. Dan untuk Ion V ini, Anda bisa dapatkan juga wall charger beserta instalasinya free. Untuk Bapak Ibu yang ingin melakukan pemesanan atau mau test drive, bisa langsung datang ke dealer kami Ion Sedayu Kelapa Gading. Atau Bapak Ibu bisa appointment di rumah dengan Hoirul di 0811606199. Jangan lupa ya, kalian kalau beli mobil tuh wajib ngukur dimensinya. Panjangnya sekitar 4,6, wheelbase-nya sekitar 2,7. Nah yang menarik, ini klaimnya tuh bener-bener ini adalah real SUV. Kenapa nih? Dia profil bannya 225, 45, ringnya 19, cakram depan belakang, sudah ada TPMS juga. Ini velgnya tuh nggak kayak mobil listrik pada umumnya ya. Dia tuh matching silver, hitam gitu kan. Bautnya ada 5, ada emblem Ion, terus set cladding-nya unik nih. Jadi dari depan nyambung nih ya. Di sini tuh bahannya black glossy. Tempat charge-nya di sini. Letaknya sebelah kanan, udah support fast charging, dan dia juga bisa jadi V2L, vehicle to load. Kalau misalkan kalian camping, ini bisa jadi power listrik berjalan. Seperti biasa, gue bawa meteran ya teman-teman, mau ngasih lihat set skirtnya tuh setinggi apa sih bagian samping. Ini kurang lebih, gue harus dari sini ya teman-teman ya, tuh 20 cm lebih lah ya bagian titik set skirtnya, jadi cukup lumayan tinggi. Uniknya pada saat kita lock, dia tuh handle-nya jadi seamless seperti ini ya, jadi rapi. Terus ada kamera 540, ada lampu sen juga, dan ini roof rail-nya beneran bisa kepake. Di bagian sebelah sini pilarnya tuh dibikin black glossy, kelihatan mewah. Dan di sini ada aksen-aksen bagian belakang seperti ini. Mobil ini tuh menurut gue out of service banget. Jadi kalian tuh bisa atur kalau kalian merasa terganggu, kalau mendekat dia ngebuka, kalian bisa matiin. Tampilan tampak belakang seperti ini, masih ganteng nggak? Gue bilang sih ganteng ya. Ada roof rail yang di sini dibikin kayak two-tone, jadi warna putih sama hitam, high console lamp, defogger. Tuh kan gue bilang kan, jadi dia tuh out of service banget. Ketika gue mendekat bawa kunci, dia bisa langsung ngebuka sendiri. Tapi kalau kalian nggak suka fitur kayak gitu, kalian bisa matiin. Ini ada, kalau misalnya karpet kayak gini, Mas dapat nggak ya? Teman-teman nanti tanya sama Mas Hoirul. Dan yang menarik,
Ini kayaknya satu-satunya mobil EV yang dilengkapi dengan ban serep. Jadi kalau kalian amit-amit ya lagi road trip terus misalkan bannya kempes atau pecah, udah bisa diganti langsung kayak gini. Setidaknya kalian lebih tenang lah ya. Karena di space-nya juga cukup gede. Tuh bisa buka tutup dari sini. Terus lampunya tuh berbentuknya 3D. Di bagian sebelah sini sensor parkir juga banyak dan bumper di sini juga perpaduan ya, warna black glossy sama warna putih sama reflektor dari bentuknya horizontal seperti ini. Sekarang kalau gue review mobil, gue bahas juga nih posisi menyetirnya, bagaimana posisi duduknya. Oke, pada saat gue duduk, ini joknya menyangga postur punggung kita dengan nyaman. Headrestnya juga pas untuk kepala. Kalau kalian merasa ketinggian, bisa direndahin. Nih, menopang kepala dengan pas. Terus ini lagi gue buka biar shootnya nih kan jelas kan. Oke, terus di sebelah sini kalau teman-teman ini ada kayak sensor yang menatap kita. Jadi kalau misalkan kalian ngantuk atau meleng, dia nanti ada warningnya. Terus setirnya juga kalian atur, ini sudah pas atau enggak. Ini tilt teleskopik, kalau kalian merasakan ini kejauhan, kalian bisa atur kayak gini. Jadi pastiin kalian kalau cari mobil tuh posisi nyetirnya nyaman apa enggak. Pilar A-nya bagaimana? Pilar A-nya menurut gue ini cukup oke. Visibilitasnya oke gitu ya. Karena di sini spionnya itu dibikin agak mundur gitu. Terus di sini semua serba soft touch, ya kan? Soft touch, gila, salah satu ciri-ciri mobil mewah. Dan tahu nggak apa? Semua windows sudah auto up and down. Di sebelah sini safety belt sayangnya dia belum ada adjuster di gini doang, sehingga kalian perlu untuk menyesuaikan apakah nyaman apa enggak ada segala macam. Wajib banget untuk accept. Tapi kalau kalian misalkan merasa wah ini kurang tinggi mas, kalian bisa atur tuh. Bahkan termasuk kiri dan kanan. Terus pada saat gue atur kayak ini tinggi banget ya, cukup commanding ya. Kalian bisa simpen. Tuh ada setting memorinya gitu. Jarak kepala juga cukup oke, padahal ini tadi udah gue naikin ya gitu ya. Sun visor di sini ada kaca dan lampu. Jadi cocok buat cewek-cewek ya. Termasuk kiri dan kanan. Spion dalam. Tuh, kalau bentuk kayak gini berarti ini sudah auto dimming. Tapi nanti teman-teman make sure aja sama Mas Hoirul. Dan paket pembelian, dengar-dengar kata Mas Hoirul udah dapet dashcam juga. Ini penting ya buat jaga-jaga selama di jalan. Dan kalau misalnya kalian merasa terganggu sama, aduh ini lagi panas banget mas panoramnya. Kalian cukup ngomong, hello baby. What can I do for you? Close sunroof. Sorry, the function is unavailable. Bukan sunroof, sunset. Close sunshade. Okay, sunshade Jadi is turned namanya off. sunset sama sunroof tuh beda banget. Even logat Jawa kayak gini juga masih didengar sama si voice command kayak gini. Jadi beberapa fitur itu memang mostly ada di layar semua. Hello baby, I'm here. open all window. Okay, open all windows for you. Oke, sekarang kita suruh lagi. Hello baby, I'll quit. I'm listening. close all window. Okay, close all windows for you. Yang gue suka meskipun mobil ini canggih tapi dia masih ada tombol-tombol fisik. Jadi kalau misalnya kalian mau dipelanin tinggal gini aja kayak gitu. Menurut gue kabinnya cukup kedap. Terus semua window bisa diperintah tadi pakai suara dan dia sudah auto up and down dan speakernya gue bilang bagus lagi. Yang menarik ya, dia untuk wireless chargernya, dia tuh nggak ada penghalang. Jadi ibaratnya ini mau handphone kalian segede apa, dia muat nih. Ini menarik nih, ini langsung nge-charge secara wireless. Yang ini nggak, ini cuma buat naruh aja teman-teman. Kita tampilannya seperti ini, banyak beberapa fitur di sini. Kita pencet satu-satu ya. Ini untuk pengaturan suara, eye space-nya, mode istirahat dan segala macam.
Terus ini untuk pengaturan joknya. Jadi joknya tuh kalian bisa atur ya. Mau posisi, kaca spion, ventilasi, dan pemanasan gitu kan. Ada termasuk nih kursi pijatnya. Kita tes satu-satu. Pemanasan, ganti udara, pemanas, cerdas. Oke, kita matiin aja. Termasuk ya pengemudi, tentunya pengemudi dan penumpang depan itu. Ya, ini biar dingin. Pakai bahasa Indonesia ya agak bingung ya. Kursi pijat juga ada ya. Merenggangkan, relaksasi. Waduh, ini menarik banget loh. Nggak perlu ke panti pijat teman-teman ya. Ini menarik banget. Ini mati. Kalian juga bisa atur lembut, standar, kuat. Nice. Terus di sini ya. Ini untuk yang pengaturan AC-nya. Nah ini dipencet nih. Nice. Jadi kalian bisa atur. Misalnya sebelah kiri maunya 18, yang sebelah kanan misalnya 26. Dual zone loh, gila loh. Dual zone. Terus AC-nya sempurna juga cukup lengkap. Wih, menarik banget. Dan sini pada saat digeser, ini untuk shortcut tadi, ini lock dan unlock, ini shortcut untuk dari pengaturan mobilnya. Kita lihat dari atas ya. Kontrol buka tutup dari jendela, tirai, pintu bagasi semua dari sini. Sistem lampu kalian mau dibikin nyala atau otomatis. Tuh kayak gini. Tuh banyak banget di sini. Tuh. Ini kursi cerdas. Yang tadi asisten mengemudi. Tuh pengaturannya di sini semua. Mereka nyebutnya Adigo untuk fitur safety sense-nya. Banyak banget loh. Ini konsumsi energi. Jujur kok kalau pakai bahasa Indonesia bingung, tapi kalian bisa atur ke bahasa Inggris juga nih misalkan. Dah. Karena bahasa pengaturannya kan lebih enak ya. Nih, driving energinya tuh kalian driving mode-nya ada comfort, sport atau power save. Nah, kalau misalkan di sini kalian bisa atur recovery-nya kalau di sini. Kalau comfort kalian bisa atur recovery-nya mau close, weak atau medium. Sasis power-nya kalian bisa atur. Ya kan ada auto hold, escape, ada step slope descent, ada electric enable, towing mode. Brake responnya kalian bisa atur mau standar atau sport, steering wheel kalian bisa atur comfort atau sport juga. Body aksesoris tuh ada di sini semua tuh. Ini banyak banget fiturnya. Kalian bisa pelajarin, tapi kayaknya paling fitur yang paling kepake kayak driver mode aja kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Nah, ini untuk shortcut dari Apple CarPlay sama musik, radio dan segala macamnya. Di bagian tengah sini ini ada yang tadi tempat buat ngecas sama buat taruh handphone, ada ventilasi AC LED juga, ada tempat cup holder. Di sini tuh ada konsol yang bisa berfungsi jadi kayak kulkas ya, minus 15 derajat atau memanaskan sampai 50 derajat. Di bagian sebelah sini ada tempat penyimpanan terbuka yang ada tempat car charger, ada port USB dan Type C. Ini bisa buat simpan barang biar rapi. Setirnya di sini tuh lebih polos, ini kayak ada shortcut-shortcut. Ini stitching asli ya teman-teman ya. Dan di sini ada tuas transmisi, sebelah kiri itu wiper. Di sini hampir tidak ada apa-apa. Di sini ada meter cluster yang kecil tapi cukup informatif. Jadi kayak ada range-nya tinggal berapa, ada jam digital, ya kan. Terus ada informasi apakah lagi pasang untuk safety belt apa enggak, suhu di luar berapa, dan ada animasi di depan tuh ada mobil apa enggak kayak gini. Ini ada celok, kalau misalnya dipencet ke dalam, mobil nggak bisa dibuka dari dalam. Sekarang saya tes. Nggak bisa buka dan dia hanya bisa dibuka dari luar. Tujuannya tuh buat safety teman-teman. Ini sudah soft touch semua. Sampai sebelah sini soft touch loh. Tempat cup holder, speaker Adigo. Di sini ada ventilasi AC, nggak perlu takut kepanasan. Biasanya ventilasi AC kan di tengah ya. Ini di sini, ini menarik banget. Bahkan di sini ada meja makan. Ini cukup kuat loh. Ini cukup kokoh gitu kan. Narik. Dan wheelbase-nya tuh. Berkat wheelbase-nya yang lapang, di sini duduk juga nyaman. Kalau orangnya segede saya, kalau dipaksa itu bisa duduk 4 orang. Dan menariknya bisa dibikin reclining. Ini paling tegak ya. Gila, duduknya nyaman loh. Ini nyaman banget. Apalagi dengan keberadaan panoramik menambah kesan lapang. Di sini ada hand grip, ada lampu juga. Terus di sini ada seat pocket. Ini pengaturan untuk suhu sini. Ini ada port USB. Dan kalau misalnya kalian butuh armrest bisa ditaruh. Ada tempat cup holder lagi. Joknya udah kulit, terus udah ada Isofix. Gila ya, mobilnya start dari 400 jutaan dapat fitur yang sekomplit ini. Nggak lengkap kalau kita nggak test drive ya guys. Kita pakai drive mode-nya ada comfort, sport sama power save. Kita comfort dulu. Comfort aja cukup responsif ya sebenarnya. Ini karakter suspensinya nih unik nih teman-teman. Jadi ketika lewatin konblok kayak gini, ini lebih stiff, ada guncangan dikit-dikit. Oh ini smooth banget.
Ini ada speed trap. Oke, nggak berasa, cukup nggak berasa. Ada speed trap lagi. Oke, oh, cukup empuk ya, agak unik ya. Sekarang kita pakai mode sport. Wow, kalau mode sport ini bisa buat jambak-jambakan nih kasarannya. Gasnya ngejambak banget ibaratnya. Pada saat dipakai buat belok, asik. Oke, enak ya. Dia karakter gasnya tuh menurut gua cukup rada smooth, dia nggak terlalu ngagetin, dan remnya juga oke, remnya juga cukup smooth nih. Kita putar balik di sini, gampang nggak? Sebentar. Responsif abis ya Dan ya. Kita pakai comfort aja. Ini handlingnya oke sih. Visibilitasnya oke, duduknya nyaman. Kalau misalnya teman-teman iseng ya sambil nyetir minta dipijitin, bisa juga ya. Jadi sambil nyetir sambil dipijitin teman-teman. Kalau penumpang depan juga bisa juga nih. Asik. Enak nih di sini nih. Jadi di Ion Sedayu nih kalian juga sudah punya kayak lahan untuk test drive di sini, di jalan-jalan aspal, atau kalau mau ke kampung juga bisa di situ. Nanti tinggal janjian aja sama Mas Hoirul, langsung kontak aja. Seru banget. Seperti biasa kita bakal ngobrol sama salesnya. Kita interview ya, kita tanya-tanya sampai habis nih. Mas, dengan Mas siapa dan kita ini ada di mana? Hoirul Anwar di Ion Sedayu Kelapa Gading. Patokannya ini dekat apa nih sebenarnya? Oh, patokannya tuh pas pokoknya Ion Sedayu City. Orang udah pernah ada Old Shanghai, dekat banget ya kan. Pokoknya tempat populer di sini. Oke. Kasih alasan kenapa harus ambil Ion V, di mana segmen mobil ini kan ini ya panas banget ya. Kenapa? Oh. Nah, kenapa yang pertama itu adalah range baterainya yang sangat jauh. Bang Teguh, ya kan? Range baterai jauh. Oh, bisa sampai 602 km. Bayangkan, mobil sekelas ini ya bisa nyampe 602 km. Kompetitor masih belum ada. Nah, tampilannya sudah elegan banget. Ya kan, terinspirasi sama dinosaurus, T-Rex. Sekarang kan lagi heboh kan ya. Nah, roof railnya juga ada. Nah, dan mobil ini benar-benar cocok untuk daerah Indonesia. Oke, karena banyak jalan rusak, ya kan, genangan dari gitu ya. Bener. Terus ada fitur apa lagi? Wah, fiturnya banyak banget. Apalagi kalau di dalam, ya kan, kursinya sudah electric seat, sudah kulit. Nah, kalau umpamanya perjalanan jauh, road trip, butuh minuman yang dingin-dingin, dalam sudah ada, lengkap dengan kulkasnya. Lapar, bisa diganti lagi, bisa masak pop mie juga bisa. Oh, seru banget. Seru banget, ya kan? Kursinya capek, nggak perlu mampir ke panti pijet. Nah, sudah ada tempat pijetnya dong, ya kursinya udah lengkap. Bahkan ada ventilasinya panas sama dinginnya. Oke, terus untuk harga nih, spill dong, berapa? Nah, kalau harga kompetitif banget, mulai dari 400 jutaan. Oke, mostly orang banyak kan beli cash apa kredit sih? Wah, kalau yang di sini rata-rata itu ya banyak kredit juga sih. Tukar tambah juga bisa. Oke, DP berapa? DP mulai dari 80 jutaan juga bisa. Oke. Terakhir, ada pesan nggak buat teman-teman atau Bapak Ibu yang nonton video ini? Oh, ya jelas. Bagi Bapak Ibu yang pengen cari mobil Ion, khususnya Ion V, ada Y Plus, UT, atau Haptek, bisa langsung hubungi Hoirul di 081 11 6061 99. Mau test drive di rumah juga bisa. Jadi test drive tidak perlu di kantor. Tapi yang paling gue suka sebenarnya adalah mobil ini ada penghangat sama pendingin, itu menurut gue kepake banget. Misalkan Bapak Ibu nih misalkan punya anak kecil yang masih ASI, ya ASI-nya tuh dipompa dulu bisa taruh di situ. Iya, benar. Itu menarik banget. Nah, sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah nonton. Next pengen dibuat video apa? Komen aja ya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram kami berdua. Bye bye.